Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan hari ini berjudul Selalu Butuh Kasih Karunia. Bahan bacaan kita terambil dari kitab Bilangan pasal 7 sampai dengan pasalnya yang ke-8. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa tidak ada sesuatu yang dalam hidup kita itu tetap bersih? Pakaian kita tetap kotor, rumah kita tidak selalu bersih, mobil kita tidak tetap bersih, gigi kita tidak tetap bersih, dan masih banyak daftar yang bisa berlanjut. Kita menghabiskan sebagian besar waktu kita untuk menjaga segala sesuatu supaya tetap bersih. Dan di atas semuanya itu, ada yang lebih penting, yang penting untuk kita sadari, bahwa hati kita ternyata tidak tetap bersih. Dosa membuat kita menjauh dari standar kekudusan Allah dan menyebabkan kita terpapar pada hal-hal yang tidak secara moral itu murni. Godaan selalu menggoda kita untuk melihat hal-hal yang indah yang disebut Allah sebagai kekotoran ataupun kenajisan. Karena kotoran dan debu hati kita yang masih menggoda, bahkan menjatuhkan, menyebabkan kita selalu membutuhkan aliran kasih karunia Allah yang konstan untuk membersihkan. Perintah di dalam Bilangan pasal 8 ayat 5 sampai 6 ini di sana dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambil orang-orang Lewi dari antara bangsa Israel dan bersihkanlah mereka." Sebelum imam-imam dapat melakukan pekerjaan di hadapan Allah dan atas nama umat, mereka perlu dibersihkan. Penting dipahami, para imam adalah mereka yang sama seperti kita manusia, yang masih memiliki akan natur dosa di dalam diri mereka. Artinya, mereka juga sangat membutuhkan apa yang telah mereka tawarkan kepada umat Allah, yaitu kasih karunia. Merenungkan akan bagian ini menjadi peringatan sekaligus panggilan. Sangat penting bagi Anda yang telah dipanggil untuk melayani, untuk melihat diri Anda sebagai orang lain yang juga membutuhkan akan kasih karunia. Gelar kita seperti sarjana teologi, magister teologi, bahkan doktor sekalipun tidak membuat Anda lulus dari kasih karunia. Panggilan pelayanan tidak membuat Anda lulus dari kasih karunia. Karunia pelayanan juga tidak membuat Anda lulus dari kasih karunia. Pengalaman dan kesuksesan pelayanan tidak membuat Anda lulus dari kasih karunia. Seperti imam-imam pada zaman dahulu, penting untuk menyadari bahwa di sisi ini dari kekekalan, sekolah kasih karunia Allah tidak memiliki lulusan. Secara rohani, penting bagi Anda untuk dengan rendah hati mengakui bahwa setiap bagian Injil yang Anda ajarkan kepada umat Anda, berarti Anda sendiri juga membutuhkan Injil yang sama. Dan kabar baiknya, pengharapan kita semua terletak kepada satu imam yang tidak membutuhkan pembersihan, yaitu Mesias. Yesus adalah Mesias itu sendiri. Dia hidup tanpa kebutuhan akan anugerah pengampunan dan pembersihan Allah. Dan di dalam Dia, kita semua mendapatkan akan aliran kasih karunia itu. Amin.